Jalan Man United angkut Semenyo terbuka lebar, asalkan mau siapkan dana besar. Antoine Semenyo sedang jadi buah bibir di Premier League. Penyerang asal Ghana itu tampil mengesankan di awal musim 2025-2026 bersama Bournemouth. Dalam 7 laga pembuka, ia sudah mencetak 6 gol dan 3 assist, catatan yang menempatkannya di jajaran top performer liga. Performa tersebut membuat nama Semenyo melambung di bursa nilai pasar. Ia bukan hanya menjadi mesin gol utama Bournemouth, tapi juga kunci dalam pola serangan cepat Andoni Iraola yang memanfaatkan kecepatan dan agresivitasnya di sayap kanan. Tidak hanya di level klub, kontribusi Semenyo juga terlihat bersama tim nasional Ghana. Ia membantu negaranya memastikan tiket ke Piala Dunia 2026 dan performanya yang konsisten membuat banyak klub papan atas Eropa mulai melirik. Kini, di tengah tren positif tersebut, masa depan Semenyo di Vitality Stadium kembali disorot. Meskipun baru menandatangani kontrak jangka panjang, pesona dan produktivitasnya membuat Bournemouth kesulitan menahan godaan klub-klub besar. Performa impresif Semenyo musim ini membuat sejumlah klub top Liga Inggris mulai menunjukkan ketertarikan. Manchester United dan Tottenham disebut sebagai 2 tim paling serius yang mengincarnya. Liverpool juga dikabarkan ikut mengawasi situasi sang pemain. United memang tengah mencari opsi serangan baru untuk memperkuat lini depan mereka. Setelah tampil tidak konsisten di paruh awal musim, tim asuhan Ruben Amorim diyakini ingin mendatangkan penyerang dengan gaya eksplosif seperti Semenyo yang bisa bermain di beberapa posisi depan. Tottenham pun tak kalah berminat. Kehilangan Harry Kane membuat mereka mencari kombinasi baru di lini depan. Dan Semenyo dianggap cocok dengan filosofi permainan ala Thomas Frank. Dengan usia yang baru 25 tahun, ia punya nilai jangka panjang dan potensi besar untuk berkembang. Namun, Bournemouth tidak akan melepas pemain kuncinya begitu saja. Apalagi Semenyo baru memperpanjang kontraknya hingga 2030, yang membuat posisinya semakin kuat di mata manajemen klub. Menurut laporan Talksport, kontrak anyar Antoine Semenyo di Bournemouth ternyata memiliki klausul pelepasan. Nilainya memang tidak diungkap secara resmi, tapi sumber yang sama menyebut Bournemouth akan menolak semua tawaran di bawah 75 juta pound sterling. Nominal sebesar 1,6 triliun rupiah tersebut mencerminkan seberapa penting peran Semenyo menjadi di Cherries. Klub jelas tak ingin kehilangan pemain yang tengah berada di puncak performa, terutama di tengah musim ketika persaingan di Premier League semakin ketat. Meskipun begitu, klausul pelepasan dalam kontraknya bisa menjadi celah bagi Manchester United untuk bergerak. Jika United benar-benar serius, mereka harus menyiapkan dana jumbo untuk menebus Semenyo sekaligus menggoda Bournemouth agar bersedia melepasnya lebih cepat. Talksport menulis, The Cherries pasti enggan melepas Semenyo di bursa transfer musim dingin, meskipun klausul pelepasannya akan mempersulit mempertahankan pemain sayap tersebut dalam jangka panjang. Lupakan Carlos Baleba dan Adam Wharton, Manchester United disarankan rekrut gelandang ini tahun depan. Manchester United terus berbenah untuk musim depan. Sektor tengah yang menjadi titik kelemahan MU musim ini. Manchester United disarankan merekrut sosok gelandang lain, alih-alih Adam Wharton atau Carlos Baleba di bursa transfer Januari 2026. Sebagaimana diketahui, MU Santer dilaporkan ingin mengangkut tambahan amunisi lini tengah lewat jendela transfer berikutnya, setelah lebih fokus menambah daya dobrak area serang pada musim panas. Nama-nama seperti Adam Wharton dan Carlos Baleba disebut menjadi incaran setan merah. Akan tetapi, Give Me Sport menyarankan MU harusnya lebih memprioritaskan kepindahan Elliot Anderson dari Nottingham Forest dibanding 2 nama tersebut. Pemuda 22 tahun itu tengah menjadi sorotan berkat penampilannya yang ciamik akhir-akhir ini. Dia sudah tampil 51 kali sejak bergabung dengan Nottingham Forest pada 2024 serta memberi kontribusi 2 gol dan 7 assist. Di timnas Inggris, Anderson baru debut pada 6 September 2025. Dia sejauh ini telah mencatatkan 3 caps dan selalu bermain sebagai starter. Menurut laporan yang beredar, pemilik saham minoritas Manchester United Sir Jim Ratcliffe juga telah memberi lampu hijau untuk mengejar Elliot Anderson awal tahun depan. Give Me Sport dalam laporannya mengeklaim miliarder Inggris bakal mendukung secara aktif pergerakan pelatih di bursa transfer Januari 2026. Anderson dianggap menjadi target yang lebih masuk akal buat Manchester United ketimbang Baleba dan Wharton.
Tak akan mudah bagi mereka mencapai kesepakatan untuk kedua gelandang tersebut. Sementara terkait Anderson, ada kemungkinan MU bisa memanfaatkan ketidakpastian situasi Nottingham Forest. Untuk diketahui, Forest belum lama ini memecat Nuno Espirito Santo lalu mendatangkan Ange Postecoglou sebagai pengganti. Akan tetapi setelah hanya beberapa saat, mereka kembali berniat membuat perubahan di posisi pelatih dan diklaim hendak mempekerjakan Sean Dyche. Anderson diyakini tidak tertarik memainkan gaya sepak bola yang mungkin diterapkan Dyche. Alhasil dia berpotensi meminta hengkang dari klubnya dalam waktu dekat. Belum diketahui berapa harga yang harus dibayar Manchester United untuk merekrut Elliot Anderson pada 2026. Apalagi sang pemain masih terkait kontrak sampai musim panas 2029 di Nottingham Forest. Untuk sementara, situs Transfermarkt memperkirakan dia memiliki nilai pasar sebesar 32 juta euro yang menandai market value tertingginya sejauh ini. Akui belum maksimal, Matheus Cunha janji bakal bekerja lebih keras di MU. Sebuah janji diberikan Matheus Cunha kepada para pendukung Manchester United. Penyerang asal Brazil itu berjanji akan bekerja lebih keras agar ia bisa memberikan dampak nyata bagi skuad Setan Merah. Cunha merupakan rekrutan pertama Manchester United di musim panas ini. Ia membeli Setan Merah dari Wolverhampton dengan bayaran mencapai 60 juta pound. Sejauh ini, Cunha masih dalam proses adaptasi di skuad Setan Merah. Meski direkrut dengan harga mahal, sang striker belum mencetak gol untuk MU. Cunha menyadari bahwa dia memang belum banyak berkontribusi bagi Setan Merah. Itulah sebabnya sang striker berjanji untuk meningkatkan performanya di skuad Setan Merah. Dalam wawancaranya di Globo Esporte, Cunha menyebut bahwa proses adaptasinya sebenarnya berjalan cukup lancar di Manchester United. Namun ia mengakui bahwa permasalahan di skuad Setan Merah saat ini kurang ideal. Pasalnya, MU menelan sejumlah hasil yang kurang baik dan sedikit berpengaruh dalam proses adaptasinya di skuad Manchester United. Saya baru bergabung dengan klub ini selama kurang lebih 2 bulan, namun semuanya terasa saya sudah lama di sini karena situasi yang dialami klub belakangan ini, buka Cunha. Cunha mengaku menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab atas tren buruk Manchester United. Ia merasa bertanggung jawab karena ia tidak mampu berkontribusi secara maksimal di lini serang MU. Itulah mengapa striker timnas Brazil berjanji akan bekerja keras agar bisa memberikan kontribusi nyata bagi skuad Setan Merah, dan itu bisa mendongkrak performa tim. Saya harus bisa memberikan dampak yang besar secepat mungkin, karena saya adalah rekrutan besar tim ini. Saya harus beradaptasi dengan lebih cepat di tim ini, tutupnya. Cunha akan mendapat kesempatan untuk menunjukkan gigi di akhir pekan ini. Manchester United akan bertamu ke Anfield untuk menghadapi Liverpool di pekan ke-8 EPL musim 2025-2026. Kemenangan di laga ini bakal jadi kemenangan yang krusial bagi MU, karena 3 poin di laga ini bisa mendongkrak posisi mereka di klasemen sementara EPL. Mohon doa dan dukungannya untuk Manchester United dengan mengetik amin di kolom komentar. Mudah-mudahan Manchester United tahun ini dan selanjutnya bisa lebih baik lagi dari hari ini. Amin.